Selamat datang kembali lagi bersama saya Marcellinus Joseph Purwanto. Di video kali ini saya akan membuat website simple yang ditenagai oleh Django. Nah, jadi Django ini seperti XAMPP ya, yang biasa dipakai untuk PHPMyAdmin itu ya. Nah, jadi Django ini isinya banyak sekali library yang berbasis Python gitu ya. Jadi kalau yang anak milenial seperti sekarang ini pasti banyak tuh yang pakai Python karena lebih mudah dan lain-lain gitu ya. Nah, Django itu pakai Python. Nah, jadi kalau Anda suka Python, cocok Django ini untuk Anda. Nah, sebagai permulaan, kita akan persiapkan bahan-bahannya dulu ya. Jadi bahan-bahannya berupa koneksi internet ya. Di sini saya pakai IndiHome. Kemudian aplikasi Visual Studio Code ya. Dan juga Anda harus menginstal Python. Nah, untuk saat ini saya sudah menginstal ya, jadi saya mungkin tidak bisa memberikan tutorial untuk menginstalnya bagaimana karena sudah menginstal. Mungkin bisa dilihat di video berikutnya seperti itu. Nah, oke, anggap saja Anda sudah memiliki internet, Anda sudah punya Python terinstall di PC Anda. Jadi sekarang Anda buka Visual Studio Code Anda, ya. Nah, di sini kita akan perkenalan dulu dengan apa saja sih di sini. Visual Studio Code ini adalah sebuah GUI untuk Oke, pertama-tama untuk membangun sebuah website ini kita perlu membuat folder ya. Kita bisa membuat foldernya di folder C saya ya. Kita akan memberi nama, anggap saja karena ini di website ini saya akan membangun isi-isi yang berisikan data diri saya gitu ya. Kalau berhubungan dengan data diri, maka kita akan beri nama profil atau kita beri nama website aja deh ya. W kecil biar gampang ya. Oke, setelah sudah terbangun foldernya, kita akan masuk ke command prompt. Tidak perlu yang admin, tapi yang biasa juga nggak apa-apa. Tapi harus command prompt, jangan PowerShell, karena komennya sangat berbeda di PowerShell itu ya. Nah, kalau sudah masuk di command prompt, kita keluar dari directory user profile dulu. Jadi cd.2, cd lagi .2. Nah, kalau sudah, kita akan masuk ke cd dan folder yang sudah kita buat tadi, yaitu cd spasi website. Nah, sudah masuk nih. Di sini kita akan membuat environment-nya dulu, kita install dulu. Nah, caranya adalah pip, bukan pip, tapi py negatif m, kemudian vnv, virtual environment ya artinya. Kemudian kita tentukan nama environment-nya, foldernya, ya folder environment-nya. Kita akan beri nama env di sini. Kita tunggu sampai dia akan muncul lagi line berikutnya gitu ya. Nah, kalau sudah muncul seperti ini artinya environment sudah terinstall ya. Kita buka aja di sini. Nah, di sini sudah ada environment-nya. Kemudian kita akan ketik env garis miring yang di atas enter. Kemudian scripts ya, folder scripts artinya. Kemudian file activate.bat. Nah, tujuannya apa? Supaya environment-nya ini aktif. Environment ini seperti wilayah ya atau daerah. Jadi apapun yang terjadi dalam command prompt ini hanya akan terjadi dalam environment website seperti itu. Kemudian kita akan melakukan pip list, yaitu mengecek apakah Django-nya sudah ada atau belum. Nah, di sini hanya ada pip dan setup tools, yang artinya Django belum terinstall. Kita install dulu Django-nya. Pip install Django. Simple kan? Kita enter dan kita tunggu. Nah, di sini dia akan mendownload semuanya, lalu akan langsung menginstal secara otomatis melalui command prompt ya. Nah, tunggu saja. Nah, kalau sudah mulai muncul line berikutnya dan kuning-kuning ini, artinya Django sudah terinstall. Kita akan lakukan lagi pip list. Nah, sudah ada banyak nih lebih nih. Dari ada Django, ada ASCII-Ref ya, dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau sudah install Django, kita akan mulai project kita. Project website ini.
kita akan mulai dengan Django admin start project. Ya, kita beri nama foldernya profil gitu ya. Nah, kalau sudah, kita di sini akan lihat ada folder baru profil yang sudah kita buat. Nah, kalau sudah berhasil di sini, kita langsung masuk ke aplikasi Visual Studio Code. Nah, kalau misalnya kalian belum familiar dan misalnya sudah pernah pakai Visual Studio Code dan belum familiar, nah, misalnya tampilannya bukan seperti ini ya. Kalian tinggal buka file, lalu di sini nanti akan ada close folder ya. Nah, kalau sudah close folder atau close editor atau jangan close window ya, nanti keluar soalnya. Close editor atau close folder nanti akan muncul seperti ini loh. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, kita langsung open folder dan pilih folder profil yang sudah dibuat dari CMD tadi. Site, profil, klik sekali aja, lalu select folder. Nah, kita centang ini dan yes, I trust this author karena memang kita yang buat ya. Nah, di sini kalau ada manage.py, artinya kita telah sukses menambahkan folder. Kalau tidak ada manage.py-nya, nah berarti kalian salah memilih folder seperti itu. Nah, di sini ada beberapa file-file yang sudah terintegrasi ya, bawaan dari project yang telah kita buat itu ya. Nah, kemudian kita akan coba tes run localhost. Sebelum buka localhost, kita akan running dulu. Di sini kita buka terminal, new terminal. Di sini jangan PowerShell seperti yang saya bilang tadi ya. Kita akan tambahkan command prompt. PowerShell kita buang. Ini kita keluarkan saja. Nah, di profil ini kita cukup jalankan py, artinya Python ya. Manage.py, file manage.py ini ya. Karena ini adalah file master, file paling atas ya, paling utama. Kemudian kita jalankan command run server. Nah, kalau sudah ada tulisan quit the server, artinya server sedang berjalan. Nah, kalau gitu kita sekarang buka localhost port 8000 ya, /2 8000. Nah, the install work successfully. Congratulations. Artinya kita telah berhasil install Django. Nah, oke. Kalau begitu, kita sudah mulai bisa membangun website kita sendiri. Nah, apa saja sih caranya? Gimana saja sih caranya gitu ya? Kemudian kita bikin lagi command prompt satu lagi. Jadi yang ini kita Ctrl C saja, kita quit ya. Karena nanti kita akan jalankan di command prompt yang terpisah run servernya ini. Kemudian kita akan lakukan di Django admin start apps, start app ya. Jadi ini adalah aplikasi yang include di dalam server ini. Nah, kita akan beri nama apa ya? Karena ini adalah bagian dari website, kita akan coba beri nama kerangka saja deh ya, yang simple ya, yang jelas gitu ya. The Django, oh saya typo, oh ya kurang O di sini. Nah muncul tuh folder kerangka di sini. Nah kerangka di sini muncul sudah. Nah karena kita sudah membuat start apps ini, kita harus tambahkan secara manual kerangka ini di dalam folder profile ini. Nah di sini ada settings.py. Nah, kemudian kita scroll ke bawah, ada installed apps. Nah, kita di sini tambahkan tulisan kerangka, tanda petik jangan lupa, dan terakhir koma ya. Kemudian kita save, jangan lupa di save ya, karena kalau nggak di save nanti nggak akan jalan gitu. Kemudian kita akan masuk ke kerangka. Nah, di kerangka ini ada beberapa hal yang masih kurang, nanti kita akan tambahkan. Nah, pertama-tama kita akan buka views.py. Nah, di sini ini masih kosong. Jadi kita akan tambahkan dulu beberapa komen ya yang diperlukan. Nah, sini saya sudah punya beberapa komen ya. Jadi di sini Django shortcut import render, kita tambahkan lagi HTTP response. Nah, kemudian di bawah tanda pagar ini kita akan coba berikan satu website ya. Jadi definition, kita beri link apa ya, untuk permulaan kita akan beri coba awal gitu ya, kita bakal beri awal gitu ya. Nah kemudian kita akan kasih comment request agar requestnya bisa dipanggil gitu ya. Kemudian kita akan langsung buat
return, yang kemudian akan diberikan HTTP response yang akan menampilkan tulisan berhasil diinstal. Ya, seperti itu. Nah, kemudian dalam kerangka ini kita akan beri satu file lagi yang sama seperti di folder profil ya, yaitu urls.py. Nah, di urls.py ini kita akan berikan beberapa library dulu. Kita include dulu library ya. Jadi from Unicode data, kita import, kita ambil, ini agak kurang spasi, kita import name, ada kelebihan, oke. Kemudian from Django.url, ada s-nya gitu. Kemudian kita import views, tapi path ya. Kemudian ada lagi from titik, kita import views. Nah, kemudian di bawahnya kita langsung buat URL path URL atau URL biasa, nggak pakai s, pattern yang ini. Nah, nanti akan muncul dua kuning. Nah, ini harus di tengah-tengahnya sini kita isi ya. Jadi di sini kita isi path. Nah, ini adalah link yang nanti kita bisa buka. Kalau dikosongin, artinya kita cukup buka localhost 8000 itu, nanti akan terbuka website yang ada di views ini. Nah, kita akan lanjutkan karena masih ada kurang ya. Nah, views titik tadi nama devnya apa? Kita tadi beri nama awal ya. Nah, yang artinya kita akan memanggil apa yang ada di views dev awal ini gitu. Kita akan memanggil respon dari ini seperti itu ya. Kemudian kita akan beri koma. Nah, name sama dengan kita beri nama awal saja ya, tidak usah ribet-ribet karena ini hanya sebagai contoh, website contoh seperti itu. Jangan lupa kita save seperti biasa. Kemudian kita coba run cmd. Kita run lagi ya seperti sebelumnya. Jangan lupa di run environment-nya website env, kemudian scripts activate.bat, kemudian cd profil dan py manage py run server. Oke, sudah berjalan servernya. Kita refresh. Ternyata kita belum add di URLs di sebelah sini. Nah, di sini kita akan coba tambahkan lagi satu karena ini baru path admin ya. Jadi kita tambahkan path titik, ini dikosongkan saja sama seperti tadi. Kemudian di sini ada, kita berikan kerangka dot, kita beri kerangka dot URLs ya yang sudah kita buat tadi. URLs ya, betul. Kerangka.urls. Bukan, ternyata ini include. Kita di sini belum tambahkan library include, makanya dia kuning gitu ya. Include. Nah, kalau sudah kuning artinya sudah bisa masuk. Kalau kita refresh, nah kita bisa langsung lihat di sini berhasil diinstal. Ya. Oke, kita sudah berhasil nih membuat website tes nih ya, website abal-abal lah kita sebut ya. Nah, sekarang kita akan coba membangun website yang beneran nih, yang berisi tentang profil kita gitu ya, nama-nama kita, alamat kita gitu ya, dan lain sebagainya gitu. Nah, oke, kita akan mulai langsung dari views.py. Nah, di sini kita akan tambahkan apa ya? Kita akan buat aja dev langsung ya. Kita buat nama home.
rumah atau apapun itu awalan gitu ya. Nah, kita langsung bikin sama request. Aduh hilang ya. Nah kemudian untuk berikutnya kita tidak akan langsung membuat return HTTP respon karena di dalam website ini kita akan menambahkan file HTML-nya gitu ya. Jadi kalau respon itu hanya memberikan teks, HTML ini akan menampilkan semua grafik-grafik yang dari HTML ini gitu ya. Karena dia akan menampilkan grafik-grafik, maka komennya bukan lagi HTTP response, melainkan return render ya. Sama kayak kalau buat video, kalau mau bikin grafik-grafiknya kita akan lakukan render gitu ya. Nah dan kita akan buat juga request di sini request ya. Kemudian kita akan masukkan file HTML ya. Nah kita saat ini belum buat, gak apa-apa, tapi kita bisa buat codingnya duluan gitu ya. Nah anggap aja karena kita ingin membuat home, kita akan buat home.html gitu ya. Kemudian berikutnya kita akan tulis konteks. Nah, kita baikin dulu. Oke, kalau sudah, kemudian kita akan langsung coba. Ini sepertinya ada yang kurang ini. Seharusnya sih sudah. Oh ya, tambahan lagi. Untuk di sini kita akan berikan title ya. Title sama dengan kita beri title-nya apa ya? Home ya, seperti kita bikin biasa aja home gitu ya. Kemudian konteks ada yang kurang, makanya konteksnya tidak bisa di sini ya. Salah, konteksnya harusnya di bawahnya. Jadi konteks sama dengan kita akan berikan seperti ini. Nah, title home ini kita masukkan di sini. Kita enter saja, kemudian delete. Nah, makanya akhirnya kontennya sudah bisa konteksnya, karena di sini sudah ada konteksnya. Kita kekurangan konteks dari tadi di situ ya. Nah, ini kayaknya salah, ini harusnya seperti ini. Jadi title, oh ternyata terbalik. Jadi title, kita beri title seperti ini saja. Nah, kalau sudah, kita kemudian buat file home.html ini gitu ya. Nah, kita klik kanan saja langsung di kerangka ini, kita bikin new file, lalu kita ketik home.html. Nah, di sini masih kosong nih, tapi kita punya template-nya gitu ya. Jadi kalau kalian mau punya template atau apapun, kalian install dulu extension HTML di sini supaya template-template ini bisa tersedia untuk Visual Studio Code Anda. Misalnya ini seperti contoh, saya ketik HTML.25. Kalau saya enter, nah langsung jadi seperti ini. Ya, seperti inilah template-template yang disediakan oleh extension tersebut. Nah, ini sangat powerful ya, apalagi kalau orang-orang yang sering ngoding gitu ya. Ini sangat powerful sekali. Sangat efisien dan membuat makan waktu itu sedikit gitu ya. Nah, kemudian kita ketik P. Nah, ini ada prefix lagi kalau di P. Nah, langsung muncul. Kita bisa langsung ketik teks misalnya, karena ini adalah home, kita akan ketik yang berhubungan dengan apa sih yang welcoming gitu ya. Nah, maka dari kita akan tampilkan tulisan selamat datang di home gitu ya. Nah, untuk kasus saya ini saya akan mungkin lebih sedikit lebih futuristik. Mungkin tidak perlu harus futuristik sekali ya. Kita akan tambahkan sedikit halaman home gitu ya. Kita akan beri seperti selamat datang, kita cut. Nah, kita akan P lagi. Nah, kita tulis di halaman home gitu ya. Jadi seolah-olah ini futuristik, ada enter gitu ya. Nah, oke. Setelah selesai, ini seperti tidak ada yang diubah lagi di atas ya.
Setelah selesai kita akan save. Ini jangan lupa di save juga views.py-nya. Kemudian kita masuk ke urls.py supaya ini bisa dibuka di website ya. Jadi kita akan copy saja yang di atas, kita paste di bawah. Path-nya kita akan beri home. Nah, seperti itu. Kemudian ini views awal kita akan berubah jadi views home ya, karena file di sini karena dev di sini kita beri nama home ya. Jadi mengikuti dev yang ada di views.py. urls.home dengan name juga home. Kita save dan kita langsung coba saja. Kita akan buka URL home. Oke, di sini ada error. Kita lihat apa errornya. Home.html. Template does not exist. Nah, kita belum membuat template-nya di sini. Maka kita langsung saja membuat template-nya di dalam folder kerangka. Dan new folder langsung template test ya. Nah, dalam template ini kita langsung masukkan saja home.html di folder templates gitu ya. Nah, kalau sudah ada folder templates ini, di setting ini jangan lupa ditambahkan juga ya templates di sebelah dirs ini. Jadi titik petik ya, tanda petik template test. Kita save, jangan lupa kita refresh lagi coba. Baru kebuka. Nah, di sini muncul sudah selamat datang di halaman home gitu ya. Nah, kemudian mari kita coba membuat sebuah tampilan navbar atau navigation bar. Ini seperti anggap aja kalau kalian buka Facebook, pasti di atas itu ada search bar, ada yang namanya profile ya, ada tombol button untuk notifikasi, untuk membuka messenger seperti itu ya. Kita akan membuat hal yang mirip seperti itu. Nah, pertama-tama kita akan membuat file base.html atau terserah kalian deh mau buat file apa namanya, itu terserah Anda. Kemudian kita akan mencari bootstrap template ya. Nah, kita akan buka di sini. Oh, bukan di sini. Di mana ya? Kita ketik aja bootstrap. Nah, di sini. Jadi kalian cari yang bentuknya ini 5.1 ya. Kemudian kita cari template di sini. Starter template ya. Nah, kalau sudah, kalian cukup copy saja. Kemudian pastekan langsung di base ini semua ya. Nah, dengan begini artinya ini sudah bisa dijalankan sebagai navigation bar ya, tapi bentuknya bukan navigation. Yang terjadi adalah di sini ada kata hello world, dan hello world itu akan muncul di semua base template atau di semua website ya, misalnya home atau apa gitu, nanti akan muncul hello world. Nah, kita akan ganti itu. Caranya adalah dengan mencari bootstrap navbar ya, di website yang sama get bootstrap. Kita ambil yang starter pack-nya aja. Kemudian kita akan kembali lagi ke sini. Kita akan taruh di bawahnya body ini. Nah, ini akan menggantikan hello world yang ada di sini. Kita paste saja langsung. Nah, seperti itu. Kemudian di bawahnya kita akan beri blok. Nah, ingat ini template. Kita akan pakai template. Otomatis kan? Nah, ini kita beri nama dulu. Sebelum ini kita bagi dua, kita akan beri nama dulu. Jadi kalau sudah di enter seperti ini, jangan diapa-apain. Biarkan yang berkedip ini ada dua. Kemudian kita langsung aja beri konten. Ini cuma sekedar variabel gitu aja ya. Jadi mau ditulis apapun juga nggak masalah. Asalkan di block dan end block itu sama. Nah, kita enter aja. Setelah di base ini kita sudah selesai membuat blok ya, kita akan langsung panggil base.html ini ke dalam template home ya. Jadi kita cukup enter 2 kali di sini. Kita akan langsung buat extend ya, extends gitu. Nah, lalu di dalam petik ini kita akan beri file base HTML-nya ini, base.html. Nah, kemudian kita akan masukkan lagi blok kontennya ini supaya tidak tercampur dengan file base HTML ini ya. Jadi jangan sampai rusak. Jadi kita blok lagi yang template ya.
Nah, kita beri nama konten. Nah, yang ada di bawah ini kita akan langsung cut ya. Jadi Ctrl X, kemudian kita taruh di antara dua ini. Kita paste. Kita enter saja ini, nggak masalah. Ini juga di enter. Sebelahnya juga nggak masalah. Kita save. Yang base juga kita save. Nah, sekarang kita coba di sini. Nah, navigation bar-nya sudah muncul. Tapi navigation bar-nya agak amburadul nih. Ya. Tapi nggak apa-apa. Kita akan coba pakai aja dulu ini. Nah, oke. Sekarang navigasi bar ini sudah muncul nih. Nah, bagaimana cara kita akan membuat dua lagi tampilan website gitu ya, dua lagi link. Saat ini kan kita hanya punya home ya. Nah, itu gampang sekali. Kita cukup lakukan copy paste saja. Nah, caranya adalah yang base home ini kita lakukan copy, lalu Ctrl V dan V. Nah, apa yang kita akan isi di sini? Kita akan isi apa ya? Kita akan isi apa ya? Mari kita cek. Kita akan isi apa? Kita akan isi profil, ya. Jadi di profil ini saya akan menceritakan tentang diri saya. Apa sih yang saya lakukan tiap hari? Apa ya? Kurang lebih seperti itulah. Nah, di dalam ini kita cukup isi yang bagian body ini saja. Misalnya saya adalah saya adalah Marcelinus, nama gitu ya, nama Marcelinus Joseph ya. Kemudian yang bawahnya kita beri NIM misalnya, upsi, ini 2012034. Kemudian kita paste lagi apa ya, kelas saya sekarang TIB 2J gitu ya. Kemudian apalagi, oh jurusan ya, jangan lupa tuh, itu jurusan sangat penting ya. Jurusan saya adalah teknologi informasi. Apakah cukup jurusan? Oke, kita tambahkan yang lainnya ini. Nah, sudah rapi. Kita akan save saja langsung. Nah, yang di sini kita akan beri kontak. Nah, di kontak ini saya akan memberikan nomor telepon serta alamat rumah saya. Misalnya, coba nomor telepon. Aduh, bukan template. Saya mau nomor telepon. Kita gini aja dulu. Sudah. Alamat ya. Nomor telepon saya adalah 082158701745. Kemudian untuk alamat saya ada di Jalan Tepo kilometer 10 Balikpapan Utara ya. Kita perbaiki lagi sedikit. Nah, kalau sudah, kita akan save ya. Kita akan save. Kemudian di dalam URL ini kita akan lakukan penambahan ya. Karena tadi sudah tambah home, maka kita akan tambahkan dua lagi yang baru, yaitu kontak. Karena ini viewsnya belum update, nggak apa-apa, kita bisa lakukan belakangan dulu. Kita bikin profil dan ini namanya adalah kontak juga. Kita samakan aja semuanya ya, profil. Nah, ini untuk path-nya wajib dibedakan gitu ya. Jadi kalau ini kontak, ini profil gitu ya. Nah, di views kita juga akan lakukan copy paste 2 kali ya. Nah, kita akan bedakan di sini. Tapi disamakan dengan yang di URL. Kalau di URL ini adalah kontak dan profil, maka kita harus isi ini dengan nama kontak dan di sini profil, seperti itu. Jadi di sini kontak, kita akan ubah filenya juga kontak.html. Untuk yang di sini adalah profil dengan file profil.html gitu ya. Nah,
Untuk yang di base ini ada title Hello World. Kita akan hapus saja titlenya itu ya, kita biarkan kosong, atau kita tulis sembarang website Marcelinus gitu ya. Nah, kalau sudah, kita lakukan save. Kemudian kita coba running dulu yang home. Nah, kalau yang home lancar, maka kita akan coba buka profil. Nah, di profil ini dia tidak ada namanya, yang artinya kita belum melakukan save pada bagian URL sini. Nah, kita cukup save, kemudian kita refresh, maka akan muncul di sini nama saya, NIM saya, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana dengan yang kontak? Ada. Nah, sekarang kita akan coba menambahkan link-link yang ada yang tersedia yang sudah saya buat ini, seperti kontak, profil ya, link-link ini. Saya akan coba hadirkan di tombol home ini supaya dia bisa mengarahkan langsung gitu ya. Nah, kemudian kita akan masuk ke base.html, karena di base.html ini adalah yang bagian navigation bar-nya ini. Nah, kita cukup lihat di bagian yang nav ini. Nah, di navbar ini kita bisa ubah dengan nama kita sendiri, yaitu Marcelinus ya. Nah, di href ini adalah linknya yang akan mengarahkan kita. Kita akan arahkan ini ke home. Kita akan coba, sekarang kita refresh, ada Marcelinus, dan dia akan mengarahkan langsung ke home. Nah, sekarang saya di kontak, kita klik, dia langsung ke home. Nah, untuk yang satu lagi di sebelah ini, yang home ini, kita bisa lihat di sebelah sini ada nama home. Kita sekarang ubah ini menjadi profil ya. Nah, sama di sini kita akan juga ubah langsung profil gitu. Begitu juga dengan yang link, kita akan beri ini untuk yang kontak. Nah, untuk link kita juga beri nama kontak. Kita save langsung, kita refresh, sudah muncul. Kalau kita klik, kita akan menuju ke profil. Dan untuk yang ini kita akan menuju langsung ke kontak. Nah, oke, sekian dari saya. Kira-kira seperti itulah cara saya membuat website yang simple, yang berisi data saya, gitu ya, berupa kontak, profil, dan juga home. Oke, terima kasih semuanya.